Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dari modul 11 tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika yang akan dipresentasikan oleh kelompok 11. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Detri Arianti Liu, yang kedua Ivana Anggraini Eli, yang ketiga Emiwati Tampani. Kegiatan belajar 1 yaitu warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama konsep warga negara. Warga negara atau dalam bahasa Inggris disebut citizen, dalam bahasa Yunani yakni civitas yang berarti penduduk sipil. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai orang yang memerintah. Bagian yang kedua yaitu karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetisi warga negara, sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Seorang ahli yang bernama Say mengemukakan ada 6 kompetensi dasar, yaitu yang pertama kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi, yang kedua membina ketertiban, yang ketiga membuat keputusan, yang keempat berkomunikasi, yang kelima menjalin kerjasama, dan yang keenam melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Bagian yang ketiga yaitu dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas merupakan warga negara yang mampu memberdayakan segala potensi yang dimilikinya serta diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Setiap warga negara mempunyai potensi dasar mental yang dapat dikembangkan, yang menurut Nursid pada tahun 1998 meliputi yang pertama minat, yang kedua dorongan ingin tahu, yang ketiga dorongan ingin membuktikan kenyataan, yang keempat dorongan ingin menyelidiki, yang kelima yaitu dorongan ingin menemukan sendiri. Kegiatan belajar 2, warga negara yang partisipatif. Partisipasi lazimnya dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara. Ada bentuk partisipasi menurut Kwenjaraningrat, yaitu yang pertama bentuk tenaga, dan yang ketiga bentuk materi. Kegiatan belajar 3 yaitu warga negara yang bertanggung jawab. Menurut Ridwan Halim pada tahun 1988 mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak, kewajiban maupun kekuasaan. Adapun menurut Purba Caraka pada tahun 1988 mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir atau bersumber pada penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, penting untuk diketahui ruang lingkup tanggung jawab yang harus dilaksanakan setiap warga negara, yaitu yang pertama, tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhannya diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hal ini masing-masing akan dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, perwujudan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial di antara sesama anggota masyarakat. Yang keempat,
menghindari sikap dan tindakan diskriminatif dalam rangka menghindari terjadinya perpecahan di masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Tanggung jawab yang dimiliki manusia dalam melakukan hubungan dengan lingkungan alam tidaklah ringan. Manusia dituntun untuk memiliki sikap dan perilaku antara lain. Yang pertama, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengeksploitasi lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Yang ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semua itu dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari berupa yang pertama, memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Yang keempat, membina kesetiakawanan sosial di antara sesama warga Indonesia. Yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan. Materi selanjutnya, kegiatan belajar 4, warga negara yang religius dan penuh toleransi. Manusia adalah makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai alam jagat raya beserta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. Landasan ideal negara kita Pancasila dengan tegas menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti seluruh bangsa Indonesia meyakini dengan benar kekuasaan dan keesahan Tuhan, pencipta dan pengurus seluruh penjuru alam beserta isinya ini. Yang berikut, pengertian warga negara religius. Warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Materi selanjutnya, pentingnya suatu toleransi. Toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip atau pendirian orang, tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian sendiri. Secara umum, toleransi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, toleransi agama, dan yang kedua, toleransi sosial. Baik, demikian dari materi modul 11 yang saya sampaikan. Mohon kritik dan saran dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.